Pasukan perlawanan mengepung sejumlah wilayah Israel menggunakan lusinan rudal dan drone sejak Senin 1 April 2024. Akibat situasi tersebut, sirine peringatan terdengar menggema. Bahkan sebuah drone kamikaze yang ditembakkan ke Eilat nyaris menghantam kapal perang terbesar angkatan bersenjata Israel. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 3 April 2024, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa rudal dan drone perlawanan berupaya menembus Iron Dome Israel sejak beberapa hari terakhir. Pada Senin lalu, drone kamikaze perlawanan Irak juga dilaporkan berhasil menembus Iron Dome di pangkalan maritim Israel di Eilat. Drone tersebut meledak dan nyaris menghantam SAR 6 yang merupakan kapal perang terbesar angkatan bersenjata Israel. Kemudian pada Selasa 2 April 2024, seluruh sirine berbahaya rudal Israel diaktifkan di perbatasan utara. Hal itu bermula saat rudal perlawanan menembus Golan yang diduduki. Pasukan perlawanan menekankan rentetan serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Gaza. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali menyerang situs vital Zionis pada Rabu 3 April 2024. Dalam operasi terbarunya itu, perlawanan Irak menggunakan drone untuk merontokkan bandara Haifa di Israel. Akibat serangan tersebut, Israel diduga mengalami kerugian besar. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam Irak. Pasalnya sejumlah pejuangnya menyerang bandara Haifa yang diduduki saat fajar. Drone yang diluncurkan diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerusakan. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan drone tersebut. Dalam pernyataannya, perlawanan Islam Irak menekankan akan terus menghancurkan benteng musuh. Diketahui sebelum menghancurkan bandara Haifa, perlawanan Islam Irak telah menargetkan pangkalan udara Tel Nov pada Selasa 2 April 2024 kemarin. Perlawanan Islam Irak mengaku rentetan serangan ke sejumlah situs vital Zionis itu sebagai balasan atas kekejaman Zionis terhadap warga Gaza. Israel membunuh 7 anggota staf World Central Kitchen atau WCK pada Senin 1 April 2024. Akibat serangan kepada para pekerja bantuan tersebut, Uni Emirat Arab atau UEA menghentikan bantuan via laut untuk warga Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com pada Rabu 3 April 2024, UEA mengumumkan penghentian bantuan via laut seusai 7 pekerja kemanusiaan dibunuh oleh Israel, yang mana para pekerja itu terdiri dari warga negara Inggris, Polandia, hingga Australia. UEA menegaskan penghentian bantuan untuk warga Gaza itu dilakukan hingga Israel menjamin keselamatan pekerja bantuan di wilayah tersebut. UEA sendiri merupakan penyandang dana utama WCK yang menginisiasikan pengiriman makanan ke Gaza melalui jalur laut. Diketahui sebelumnya 7 anggota staf WCK milik Koki Jas Andreas terbunuh oleh serangan udara milik Israel. Saat dihantam serangan udara Israel, kendaraan WCK tengah mengirimkan 100 ton bantuan makanan kemanusiaan. Tepatnya dari area pendaratan di pantai Gaza ke sebuah gudang di kota Deir al-Balah di tengah Gaza. Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga mendesak penyelidikan yang tidak memihak. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali kecolongan pada Rabu 3 April 2024 dini hari. Saat lengah pemukiman Kohav Yari dekat Kalkilia disusupi perlawanan yang menyerang tentara dan polisi Israel. Akibat insiden tersebut, 4 tentara Israel terluka setelah ditikam dan ditabrak menggunakan sebuah mobil. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya operasi penabrakan dan penikaman terjadi di sebelah barat Kalkilia pada Rabu 3 April 2024. Insiden mengejutkan itu diklaim mengakibatkan 4 pasukan pendudukan terluka, di mana 2 diantaranya dilaporkan dalam kondisi kritis dan membutuhkan perawatan intensif. Dari situs berita Israel, insiden itu bermula ketika penyusup tersebut tiba di pos pemeriksaan Eliyahu dekat Kalkilia dan langsung mencoba menikam pasukan keamanan IDF. Selain menikam petugas, penyusup juga berupaya menabrak polisi yang ada dengan menggunakan mobil. Seusai insiden serangan perlawanan ini, Israel dilaporkan siaga tinggi. Setelah mengaku bertanggung jawab atas kematian 2 jenderal Iran di Damaskus, kini Israel justru mendapatkan petaka baru. Israel ketakutan dan seakan dihantui dengan serangan balasan dari Iran. Bahkan kini kedutaan besar Israel di seluruh dunia juga siaga tinggi untuk mengantisipasi serangan balasan Iran.
Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 3 April 2024, keadaan darurat Israel itu dibocorkan oleh perusahaan penyiaran di negara tersebut. Pasalnya, kedutaan Israel di seluruh dunia mulai meningkatkan kewaspadaannya setelah serangan udara Israel membunuh 2 pejabat senior Iran di Damaskus, Suriah pada Senin 1 April 2024. Terlebih, Iran juga telah bersumpah akan meluncurkan balasan mematikan ke posisi Zionis akibat insiden di Damaskus. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, menilai bahwa serangan di Damaskus merupakan pelanggaran terhadap semua konvensi internasional. Diketahui sebelumnya, Iran mengumumkan pada Senin 1 April 2024 bahwa Israel menyerang gedung bagian konsuler di kedutaan Iran di Damaskus. Akibat serangan tersebut, 2 jenderal Iran dan 5 perwiranya tewas di lokasi. Oleh karena itu, Iran mengutuk Israel dan menegaskan akan meluncurkan balasan mematikan ke posisi Zionis. Pasukan perlawanan Irak merilis bukti kekalahan Israel pada Rabu 3 April 2024, yakni berupa video detik-detik drone perlawanan Irak yang berhasil menembus sistem pertahanan Israel. Akibat serangan drone tersebut, Bandara Haifa Israel mengalami kerusakan. Video detik-detik drone perlawanan Irak melesat ke Bandara Haifa itu diunggah di saluran Telegram, tepatnya pada Rabu 3 April 2024. Dalam video tampak drone tersebut melesat dengan kecepatan tinggi. Dilansir dari Al-Mayadin, perlawanan Irak mengklaim serangan drone dari pasukannya itu tepat sasaran. Namun tidak dijelaskan lebih rinci soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya mengungkapkan bahwa serangan yang diluncurkan saat fajar itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Gaza. Perlawanan Irak juga menekankan akan terus menggempur benteng musuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.